Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan membahas pembelajaran kita hari ini dan kita akan masuk dalam topik sistem ekskresi pada manusia. Bagian kali ini kita akan lihat organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia, kemudian zat-zat sisa yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh, kemudian lapisan-lapisan kulit, dan kali ini kita akan bahas secara jauh tentang kulit ari atau epidermis. Mari kita bersama-sama melihat pembahasannya berikut ini. Seperti biasa, kalau kita masuk dalam pokok bahasan baru, sebelum kita membahas maka kita akan lihat dulu kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran ini dan tujuan yang dalam pembelajaran ini. Sistem ekskresi pada manusia. Kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran ini ada kompetensi pengetahuan, menganalisis sistem ekskresi pada manusia, dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kompetensi keterampilannya membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Kompetensi dasar ini dijabarkan dalam tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Tujuan pertama, menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Tujuan kedua, mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Tujuan ketiga, mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Dan tujuan keempat, mengidentifikasi berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi pada manusia. Ini merupakan tujuan minimal yang harus dicapai setelah proses pembelajaran selesai, yang harus dipahami setelah selesai pembelajaran tentang topik ini, sistem ekskresi pada manusia. Nah, baik, kita lanjutkan. Organ-organ penyusun sistem ekskresi manusia. Sebelum sampai pada organ-organnya, dalam tubuh manusia itu selalu terjadi proses metabolisme, dan proses metabolisme ini menghasilkan energi. Selain energi dihasilkan, juga menghasilkan zat sisa atau zat yang tidak berguna bagi tubuh. Jadi proses metabolisme tubuh selain tujuan tertentunya seperti penghasil energi dan lain sebagainya, dalam metabolisme ini juga selalu menghasilkan zat yang tidak berguna atau zat sisa di dalam tubuh. Nah, zat sisa tersebut itu bersifat racun atau dapat membahayakan tubuh atau dapat mengganggu sel-sel tubuh. Karena itu harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses pengeluaran zat sisa tersebut yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh itu yang disebut dengan ekskresi. Jadi semua zat sisa yang ada di dalam tubuh itu ketika tidak berguna lalu dikeluarkan dari dalam tubuh, maka proses pengeluarannya itu disebut dengan ekskresi. Organ-organ utama yang berperan dalam proses ini, dalam proses ekskresi ini, yang pertama kita akan lihat adalah kulit, yang kedua ginjal, kemudian paru-paru dan hati. Mari kita lihat satu persatu. Kulit. Kulit ini adalah organ yang berperan sebagai pelindung, kemudian berperan untuk menutupi seluruh permukaan tubuh karena dia berada paling luar. Nah, kulit ini dalam metabolismenya yang akan dikeluarkan, zat sisa yang akan dikeluarkan adalah dalam bentuk keringat. Nanti kita akan lihat pada lapisan-lapisannya apa yang memproduksinya.
Kalau kita lihat dari strukturnya, kulit kita itu atau kulit itu terdiri dari 3 lapisan utama, berturut-turut dari luar ke dalam. Yang pertama itu ada yang disebut dengan kulit ari, biasa disebut epidermis. Lapisan kulit yang kedua yaitu lapisan kulit jangat, biasa disebut dermis. Dan lapisan ketiga adalah jaringan ikat di bawah kulit atau biasa disebut subkutan. Kulit ari, epidermis, dermis, dan subkutan. 3 lapisan utama berturut-turut dari luar. Baik, kita lihat secara rinci. Epidermis, kulit ari ini masih terdiri atas 3 lapisan utama juga. Kalau kita lihat walaupun tipis tapi masih ada 3 lapisan utama, dan antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lain itu terdapat perbedaan yang sangat nampak. Ada lapisan tanduk, biasa disebut dengan stratum corneum. Yang kedua ada lapisan granula atau biasa disebut stratum granulosum. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan stratum germinativum. 3 lapisan ini strukturnya berbeda dan bisa dibedakan pada lapisannya. Ciri-cirinya masing-masing, penyusunnya juga berbeda, jaringan penyusunnya. Pada lapisan tanduk merupakan jaringan mati yang terdiri atas banyak lapis, lapisan sel pipih. Jadi epitel, jenis jaringan yang menyusun lapisan sel tanduk itu satu lapis jaringan epitel pipi dan jaringan yang mati. Oleh sebab itu ketika kulit ari lepas itu kita tidak rasakan karena jaringannya sudah mati, satu lapis berada paling luar. Fungsinya untuk melindungi sel-sel di dalamnya dan mencegah masuknya kuman penyakit. Walaupun tipis, dia punya peranan yang luar biasa, yaitu melindungi masuknya kuman penyakit di dalam tubuh. Pada lapisan granula, stratum granulosum terdiri dari ada sel-selnya itu yang bergranula. Sel-selnya ada butiran-butiran yang lama-kelamaan akan mati dan terdorong ke atas menjadi bagian dari lapisan tanduk. Jadi ini sebenarnya itu sel-sel yang bergranula, kemudian dia akan mengalami perubahan, akan mati nanti. Ini yang akan menggantikan lapisan zat tanduk ketika lapisan zat tanduk itu terlepas. Fungsi dari lapisan granula itu atau stratum granulosum ini adalah untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Jadi yang berperan pada kulit itu adalah stratum granulosum untuk melindungi cahaya matahari. Di sini juga terdapat melanin yang berperan di situ. Stratum germinativum, sel-sel ini yang membentuk sel-sel baru. Jadi stratum germinativum jenis lapisan itu yang berperan selalu menghasilkan sel baru dan akan menggantikan lapisan stratum granulosum. Jadi pergantiannya seperti itu sebabnya selalu berganti. Kulit ari, lapisan ari itu keluar, itu digantikan oleh stratum granulosum yang sudah mati naik ke atas menggantikan kulit ari. Kemudian di stratum germinativum itu selalu membentuk sel-sel baru untuk mengganti sel-sel yang telah mati tadi. Itu lapisan-lapisannya. Demikian tadi pembahasan kita tentang sistem ekskresi pada manusia, dan kali ini kita telah membahasnya tentang organ-organ ekskresi pada manusia, kemudian lapisan kulit yang paling luar yaitu epidermis, fungsi dan zat-zat yang dihasilkan sebagai sisa metabolisme tubuh. Demikianlah, sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.